siapakah penerus mursyid tarekat hizib? Kalau saya lebih berpikir begini. Tarekat hizib itu adalah dia bersenyawa, ya. Bersenyawa artinya dia ada di dalam sebuah komponen. Bersenyawa, ia tidak terpisahkan. Jadi kalau kita mengatakan bahwa aku ini atau saya ini adalah orang yang berada di sebuah organisasi, maka apa amalan yang ada di dalam organisasi itu, itulah dia masuk dalam kategori itu. Nah sekarang kalau kita melihat di sini, dari sisi ini ya, kita mesti jelas posisinya. Ini sudah clear sekarang kan, antara Nahdlatul Ulama dan juga Nahdlatul Ulama Diniyah Islamiyah atau NWDI. Sudah clear. Tidak persoalan sana. Nah, kalau dilihat dari senyawanya itu, maka Maulana Syekh itu memasukkan tarekat hizib Nahdlatul Ulama. Namanya saja sudah Nahdlatul Ulama. Maka kalau dilihat ditarik benang merahnya ke sana, maka di sini kalau ada soalannya sekali TGB atau RTGB. Saya secara pribadi mengatakan RTGB. Kenapa? Dalam konteks ini, dalam konteks mesti dilihat dari kesinambungan ya. Jangan dilihat secara parsial. Kalau parsial nanti akan muncul isu bahwa harapan begini. Nah, jadi lihatlah secara kesinambungan kemana arah, kalau bahasa Lombok itu tundulannya, cantolannya itu. Oke? Itu poinnya. Jadi kalau saya secara pribadi melihat sana. Lalu jika ada yang mengamalkan selain dari komunitas ini, salah tidak? Tidak dapat disalahkan. Silakan amalkan, bahkan dikatakan sebagai tarekat akhir zaman, maka siapapun yang mengamalkan, amalkan. Tentu dalam pengamalan sebuah tarekat ada namanya bai'ah. Dan ada namanya bai'at di dalam pengamalan itu. Jadi kalau kita mau mengamalkan, bedakan antara tarekat dengan wirid. Wirid, kalau kita misalkan baca kitab, contoh, baca kitab Hidayatus Salikin, di dalam kitab ini banyak bacaan-bacaan, wirid-wirid. Maka ketika membaca kitab ini, amalan yang ada dalam kitab ini, tidak diperlukan ijazah. Karena kita sudah mendapatkannya dari kitab ini. Contoh Al-Qurtas pun di sini banyak sekali ajaran amalan-amalan. Nah, dalam hal ini maka tidak diperlukan amalan di sini. Akan tetapi ketika dia berada dalam satu community, satu kumpulan yang berada dalam tarekat hizib Nahdlatul Ulama, maka diperlukan ia muncul dalam sebuah tarekat yang secara simultan, secara terus-menerus saling berkait antara pendiri, pencipta, dan juga jamaah yang mengamalkan itu. Jadi tidak dapat dipisahkan. Maka itu perlu ada yang namanya mursyid tadi. Maka saya katakan mursyid itu yang paling penting, syarat utama yang di sini adalah orang yang taat. Ini tak dapat dipisahkan. Syarat seorang mursyid itu adalah orang yang memang betul-betul taat di dalam beribadah. Jadi kalau tidak taat, maka dia susah untuk dikatakan sebagai orang mursyid yang baik. Nah, jadi kesimpulan saya bahwa kalau kita lihat tundulannya itu, cantolannya, maka dia merupakan tarekat hizib Nahdlatul Ulama secara nilai, secara asma, nama yang melekat di dalamnya pun sudah masuk di dalam itu. Tetapi siapapun yang mengamalkan, silahkan amalkan, tidak ada masalah.